Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustiawan dari mahasiswa D3 Farmasi membuat video mengenai Simplicia nabati Haxel. Haxel merupakan bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, biji dan lainnya yang dikeringkan tetapi belum dalam bentuk serbuk. Dan Simplicia itu sendiri terbagi atas Simplicia nabati, hewani, dan mineral. Pada kesempatan kali ini untuk Haxel kita membahas masalah Simplicia nabati. Yang pertama adalah daun kumis kucing atau Orthosiphonophis folium. Manfaatnya adalah dari daun ini sebagai menjaga kognitif otak, kesehatan gigi dan mulut, menurunkan diabetes, kolesterol, dan tekanan darah. Dan dapat juga menurunkan berat badan, menjaga saluran cerna, menjaga kesehatan dan sendi, serta dapat dimanfaatkan dalam kecantikan juga, menurut Pratiwi 2018. Kemudian daun kumis kucing pemberiannya berupa serpihan daun dan tangkai, baik bersama maupun terpisah. Kemudian rasanya agak pahit, kemudian bentuknya memanjang atau bentuk lidah tombak, ujung lancip dan tumpul. Panjangnya 2-12 cm, lebar 1-8 cm. Dan serbuknya tidak halus, tidak berbau, rasa agak pahit dan berwarna hijau kecoklatan. Dan berikut ini adalah contoh dari daun kumis kucing yang sudah biasa kita lihat ya di halaman-halaman kita, dan sebelah kanan adalah untuk Haxelnya. Kemudian yang kedua adalah daun jati Belanda atau Guasumae valium. Kemudian nama latinnya itu tadi Guasumae almifolia. Dan daun jati Belanda ini juga banyak terdapat di sekitaran kita yang bisa kita jumpai. Organoleptiknya berwarna hijau, tepinya bergerigi, ujinya runcing, bunga berupa mayang dan berbau wangi, permukaan daun kasar, tulang dan menyirip. Dan mikroskopiknya, bagian tanaman yang banyak digunakan untuk pengobatan adalah daun. Secara mikroskopis, daun jati Belanda epidermis bagian atas terdiri dari satu lapisan sel, berambut penutup dan berambut kelenjar, menurut Sarmiati 2003. Kemudian untuk gambarnya seperti ini, yaitu yang sebelah kiri adalah daunnya, daun berbentuk warnanya hijau. Kemudian yang sebelah kanan adalah Simplicianya. Yang selanjutnya adalah buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Ada berbagai macam, dan menurut Sari 2015, tanaman mengkudu memiliki morfologi antara lain akar memiliki yang berwarna coklat kehitaman dan merupakan akar tunggang. Batang mengkudu memiliki batang yang berkelok-kelok. Daun memiliki daun tebal dan berwarna hijau tunggal. Bunga yang masih kuncup berwarna hijau, saat mengembang akan berubah menjadi warna putih dan harum. Dan yang kelima, buah mengkudu berbentuk bulat lonjong seperti yang ada di gambar, bisa dilihat. Kemudian kandungan dari buah mengkudu antara lain mengandung komponen serat makanan. Kemudian mengkudu mengandung senyawa hidrofilik seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sejumlah lemak. Buah mengkudu dapat mengobati penyakit artritis, diabetes, hipertensi, sakit kepala, dan masalah pembuluh yang lain. Dan yang keempat, buah mengkudu dapat digunakan untuk pengobatan infeksi kulit, pilek, demam, dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah berikut buah mengkudu. Yang sebelah kiri ini adalah bentuknya yang masih di tanaman, kemudian sebelah kanan adalah bentuk Simplicianya. Kemudian selanjutnya adalah buah adas atau Foniculi vulgaris fructus. Pemberiannya berbentuk memanjang, ujungnya pipih, gundul, terus baunya bau khas, rasa agak manis dan khas. Warna coklat kehijauan atau coklat kekuningan hingga coklat. Panjangnya dari 10 mm, lebar sampai 4 mm, bagian luar buah. Kemudian adas berkhasiat sebagai obat batuk empedu, batuk, perut kembung, sariawan, haid tidak teratur, serta mencegah impotensi atau tumor dan kanker. Terus ekstrak eksternal buah adas menunjukkan efek diuretik, analgesik, antipiretik, antimikroba, dan
sitotoksik. Dan berikut adalah gambar buah adas dan juga simplicia yang di sebelah kanan berbentuk belum berbentuk serbuk, yaitu masih berbentuk seperti biji-bijiannya. Selanjutnya adalah brotowali. Brotowali atau namanya Tinospora crispa. Brotowali merupakan tumbuhan obat herbal dan dari famili Manispermaceae yang mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, melancarkan fungsi organ pernafasan, menambah nafsu makan, dan menurunkan kadar gula. Dan, kemudian untuk pengonsumsian ini biasanya dalam bentuk jamu brotowali. Kemudian manfaat yang lain diantaranya untuk batang itu dimanfaatkan sebagai obat rematik, memar, demam, dan merangsang nafsu makan, sakit kuning, cacingan, dan batuk. Air rebusan daun brotowali sering dimanfaatkan untuk mencuci luka pada kulit, sedangkan untuk rebusan dan batang brotowali digunakan untuk penyakit kencing manis. Seluruh bagian tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit kolera menurut Sri dan Juni tahun 1991. Dan berikut adalah untuk penampakan daun dan buah putrawalinya, dan yang sebelah kanan adalah simplicia dari brotowali itu sendiri. Dan ini bisa didapatkan di sekitar kita banyak banget. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya dari kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.